Hai kawan RK, apa kabar? Gimana hari ini? Sudah mulai memasuki kehidupan normal baru ya di beberapa daerah. Semoga teman-teman juga tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dipatuhi walaupun kalian sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Nah, hari ini kita mau ngobrol dengan salah satu tamu Rumah Kebangsaan, Ketua KPU Bapak Arief Budiman. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang persiapan pelaksanaan Pilkada 2020. Ini kan KPU, DPR, dan juga pemerintah sudah sepakat bahwa pilkadanya akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Kalau nggak ditunda lagi ya, gitu. Nah, tapi sekarang mendingan kita ngobrolin apa aja sih persiapan dari Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara pilkadanya. Selamat siang Bapak Arief Budiman. Selamat siang Mbak Erika. Selamat siang teman-teman RK. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, masih terus bisa beraktivitas meskipun dari rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, kita langsung aja nih Pak. Ini kan KPU, DPR sama pemerintah sudah memutuskan pilkada akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Yeah. Kalau nggak ditunda lagi ya, gitu. Ada kemungkinan ditunda nggak sih kira-kira? Tergantung perkembangan beberapa hari nanti ya. Oke, jadi masih tergantung perkembangan. Karena kan kemarin angkanya naik lagi dan agak tinggi, 900, di atas 900 lagi. Ini untuk kedua kalinya ya Pak, di atas 900. Nah, sebenarnya kalau melihat dari kesiapan Komisi Pemilihan Umum sendiri, siap nggak Pak untuk Desember 2020? Sejak awal KPU tidak punya pilihan, gitu ya. Diperintah oleh undang-undang untuk menjalankan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, dia harus siap kapanpun. Nah, sejak KPU memutuskan pemilihan kepala daerah 23 September 2020, dia sudah siap. Nah, kemudian melakukan beberapa penundaan, memberi opsi Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021, itu artinya KPU juga siap dengan 3 opsi tersebut. Nah, tetapi dalam mempersiapkan pelaksanaannya, KPU membuat beberapa syarat karena ini situasi khusus. Atau dulu seringkali teman-teman menyebut situasinya kan nggak normal gitu loh. Kalau 23 September 2020 situasinya normal. Regulasinya sudah ada, anggarannya sudah ada, SDM-nya sudah ada, siap. Nah, begitu kita tunda, maka KPU harus mempersiapkan hal baru. Nah, itu yang menjadi syaratnya. Nah, terus KPU siap nggak? Nah, tergantung apakah syarat-syarat itu bisa dipenuhi atau tidak. Pertama, tentu KPU perlu regulasi yang cukup kuat sehingga tidak dipersoalkan oleh banyak orang. Makanya syarat pertama ada regulasinya. Nah, KPU waktu itu mengatakan perlu Perpu. Nah, maka itu sudah dipenuhi oleh pemerintah. Diterbitkanlah Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, yang kedua syaratnya adalah situasi dan kondisinya itu sudah normal. Tidak ada lagi status darurat, tidak ada lagi penyebaran atau pandemi COVID-19. Jadi sudah bisa hidup normal lagi, berjalan normal lagi. Ternyata sampai dengan 3 bulan penundaan itu habis, masa berlakunya gitu ya, kan kita awalnya hanya menunda 3 bulan. Nah, dengan asumsi ditunda 3 bulan, maka mundurnya pun 3 bulan. Dari September menjadi Desember 2020. Nah, ternyata syarat yang kedua ini tidak bisa dipenuhi. Pandemi masih ada. Kemudian status darurat memang tidak diperpanjang, tetapi masih ada status bencana nasional, gitu kan? Nah, karena masih ada status ini, maka kami bertanya kepada lembaga yang berwenang, apakah kapan pandemi ini akan berakhir? Kalau pandemi ini berakhir, apakah perlu waktu lagi untuk pemulihan, untuk mengatur banyak hal, gitu ya? Dan diberi penjelasan bahwa pandemi ini
tidak ada satupun bisa memperkirakan kapan berakhirnya. Tidak juga tahun ini, tidak juga tahun depan, tidak juga beberapa tahun kemudian gitu ya. Sepanjang vaksinnya belum ditemukan, maka pandemi ini akan mungkin masih ada terus gitu ya. Maka lembaga yang berwenang itu BNPB bersama gugus tugas memberikan ketentuan kepada KPU. Kalau mau menjalankan pemilihan kepala daerah, silakan dilanjutkan, tetapi harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena darurat pandeminya belum selesai, KPU kalau mau melanjutkan harus menerapkan protokol kesehatan, maka KPU menyiapkanlah beberapa ketentuan, beberapa syarat untuk terpenuhinya protokol kesehatannya. Nah, maka kemarin teman-teman sudah lihat semua, KPU melakukan rapat bersama pemerintah, DPR, Bawaslu dan DKPP, usulan-usulan atau desain anggaran berdasarkan tahapan kegiatan yang sudah kita buat. Jadi pilihan-pilihan itu ada dalam rentang antara 2,5 triliun tambahan anggarannya sampai dengan sekitar 5 triliun sekian gitu ya. Kenapa itu perlu dilakukan KPU? Supaya protokol kesehatan yang disyaratkan oleh lembaga tersebut bisa dipenuhi. Nah, itu opsinya itu ada yang terpenuhi secara utuh, lengkap gitu ya. Penyelenggaranya disehatkan. Jadi bukan hanya diobati kalau ada yang sakit, tapi penyelenggaranya disehatkan. Penyelenggaranya dijaga. Begitu juga pemilihnya. Nah, jadi kami menyediakan alat pelindung diri, mulai dari masker, hand sanitizer, disinfektan, vitamin, gitu ya, kontrol rapid test setiap 2 bulan sekali. Jadi semua kita sediakan semua, termasuk sarana logistik untuk pemilunya. Nah, hari ini semua sedang dipersiapkan. Tahapan akan dimulai tanggal 15 Juni. Nah, mengukur kesiapannya tentu melihat dari beberapa hal tersebut. Apakah syarat-syaratnya sudah dipenuhi atau belum. KPU sudah menyiapkannya, ya. Tetapi mengisi kesiapan itu kewenangannya tidak hanya pada KPU. Misalnya terkait dengan anggaran. Itu ada pada pemerintah. KPU menyusun teknis penyelenggaraannya, anggarannya difasilitasi oleh pemerintah. Bagaimana kemudian bagaimana dengan alat pelindung dirinya? Nah, itu kan juga mengadakan dari pihak lain ya, pabrik, perusahaan lain-lain itu. Nah, ukuran-ukuran itulah kalau sudah bisa dipenuhi, maka dinyatakan siap. Kalau KPU-nya sudah siap belum? KPU-nya sudah siap, tetapi anggarannya belum siap. Nah, anggarannya itu kan sangat tergantung pada lembaga, institusi yang punya kewenangan untuk menetapkan penggunaan anggaran. Nah, KPU kan tidak berada di ranah itu. Ranah KPU menyusun anggaran, mengajukan anggaran, kemudian dipenuhi oleh lembaga yang punya wewenang. Gitu. Kalau misalkan nih Pak, ini kan kita saja sedang menangani pandemi ini di anggaran daerah dan anggaran negara kan banyak yang dikeluarkan untuk mengatasi ini. Kalau misalkan dari dari pemerintah pusat tidak bisa memberikan jaminan bahwa anggarannya bisa terpenuhi. Nah, apakah ini akan tetap dilaksanakan atau ada pilihan lain ya Pak? Karena kemungkinan ini bisa ada. Sayangnya RK melakukan wawancara hari ini tanggal 7 ya. Kalau RK mewawancarai saya tanggal 15 Juni, saya sudah bisa jawab kita mau lanjutkan apa tidak gitu loh. Nah, karena tanggal 7 Juni, saya katakan sampai hari ini semua masih optimis ya, bahwa ini akan bisa dipenuhi. Jadi ya mudah-mudahan ini perlu dukungan dari banyak pihak. Mudah-mudahan optimisme ini bisa terwujud, bisa diimplementasikan, direalisasikan. Sebelum tanggal 15 kita akan bisa memenuhi semua syarat dan kebutuhan yang sudah disusun oleh KPU. Oke, nah tadi kita udah ngomongin soal anggaran. Nah, sekarang terkait dengan peraturan KPU-nya, kan
dalam setiap pelaksanaan kalau sudah ada undang-undangnya, sudah ada apalagi sudah ada perpunya, maka KPU memiliki kewajiban untuk membuat peraturan KPU sebagai turunannya. Kalau untuk peraturan KPU-nya sendiri sekarang tahapannya sampai di mana nih Pak? Nah, sampai saat ini ada 2 peraturan KPU yang dibutuhkan ya. Yang pertama peraturan KPU tentang tahapan, jadwal dan program ya. Itu yang akan menyusun tahapannya apa saja, program kegiatannya apa saja, di tanggal berapa ya. Untuk PKPU yang pertama ini kita sudah selesaikan ya, sudah rapat pleno, sudah FGD, sudah uji publik, sudah rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, dan terakhir sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM ya. Dan tinggal diundangkan. Tapi KPU belum mengirimkan untuk proses pengundangannya karena menunggu kesiapan tadi. Jadi kalau ada sinyal positif semua sudah bisa dipenuhi, maka kita akan segera undangkan. Nah, kenapa harus menunggu itu? Ya, karena kalau ini sudah ditetapkan, maka sejak saat itu semua penyelenggara pemilu sudah bergerak. Semua energi sudah dikeluarkan, ya, orangnya, waktunya berjalan, kemudian anggarannya, gitu ya. Nah, kalau di tengah jalan ternyata ini nggak bisa jalan, maka diperlukan penundaan kembali karena tahapannya sudah dilanjutkan, gitu kan. Nah, kalau dilakukan penundaan kembali, membutuhkan lagi persetujuan 3 pihak. Nah, mungkin bisa saja anggaran sudah digunakan sebagian lagi, gitu ya. Nah, itu beresiko malah lebih berat, lebih rumit, gitu ya. Jadi KPU menahan diri untuk beberapa hari ini. Kalau memang semua akan terlihat bisa dipenuhi, maka kita segera undangkan. Itu PKPU yang pertama. Yang kedua, PKPU yang mengatur tentang tata caranya, teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya. Jadi bagaimana memutakhirkan data pemilih di masa pandemi, bagaimana memverifikasi dukungan calon perseorangan di masa pandemi, menjaga jarak, hand sanitizer dan segala macam, bagaimana berkampanye di masa pandemi, dan seterusnya sampai nanti penetapan hasil. Ya. Untuk PKPU yang kedua ini, KPU sudah melakukan rapat pleno, sudah melakukan FGD, dan kemarin sudah dilakukan uji publik. Nah, sekarang catatan masukan dari hasil FGD dan uji publik akan digunakan untuk merapikan. Saya sudah mengecek, kalau tidak ada halangan, Senin besok sudah selesai perapiannya dan kita lakukan rapat pleno untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuannya sudah sesuai sebagaimana yang kita harapkan. Ya. Setelah itu diusulkan untuk dilakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, kalau rapat konsultasi juga sudah menyetujui, maka dilakukan proses harmonisasi. Nah, kalau proses harmonisasi juga selesai, maka KPU kemudian mengusulkan untuk dilakukan pengundangan. Jadi regulasi harus dibuat dengan hati-hati karena kalau tidak, pemilihan kepala daerahnya sudah berjalan, semua sudah dikerahkan energinya, tiba-tiba disengketakan dan kalah gara-gara regulasinya kurang pas, kurang baik. Itu sangat merepotkan semua pihak dan bisa merugikan banyak hal gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita susun tepat waktu. Nah, karena pelaksanaannya di masa pandemi sudah pasti yang namanya protokol kesehatan harus diterapkan. Contohnya Pak, pada saat kampanye ini kan ada pertemuan tatap muka, ada pertemuan terbatas. Apakah nanti akan ada bentuk-bentuk kampanye yang terpaksa dihilangkan atau semuanya tetap akan dilaksanakan hanya menggunakan protokol kesehatan?